Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kaum muslimin, para pencinta Al-Quran, Allah yarhamukum jami'an. Di dalam Al-Quranul Karim terdapat 114 surah, dari suratul Fatihah sampai surah An-Nas. Dalam hal ini, para ulama sepakat bahwa membaca basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, pada setiap awal surah dalam Al-Quranul Karim itu dianjurkan, ya, kecuali surah At-Taubah. Dalam hal ini bisa kita lihat penjelasannya di dalam kitab Al-Buduruz Zahirah karya Syekh Abdul Fattah Qadhi pada halaman 13 juz pertama. Beliau menjelaskan, ajma'al qurra'ul 'asharatu 'alal ityani bil basmalati 'indal ibtida'i bi awwali kulli suratin. Para imam qurra yang 10 sepakat bahwa membaca basmalah pada setiap awal surah dalam Al-Quran itu hukumnya dianjurkan atau hukumnya disunnahkan. Wa hadzal hukmu 'amun fi kulli suratin min suwaril Qur'an, dan hukum ini umum bagi semua atau setiap surah dalam Al-Quranul Karim, illa bara'ah, kecuali surah bara'ah atau surah At-Taubah. Fala khilafa bainahum fi tarkil basmalati 'indal ibtida'i biha. Maka para ulama tidak ada khilaf ketika membaca awal surah At-Taubah meninggalkan bacaan basmalah. Jadi artinya langsung a'udzubillah kemudian membaca awal surah At-Taubah. Nah, kemudian seperti apa hukumnya ketika ada seseorang membaca awal surah At-Taubah kemudian membaca basmalah? Dalam hal ini Syekh Abdul Fattah melanjutkan penjelasannya, wakhtalafu fi hukmil ityani biha. Para ulama terjadi khilaf pendapat tentang membaca basmalah di awal surah At-Taubah. Fadhahaba Ibnu Hajarin wal Khatibu ila annal basmalata tahrumu fi awwaliha wa tukrahu fi athnaiha. Menurut pendapat Ibnu Hajar dan Imam Al-Khatib rahimahumallahu, membaca basmalah pada awal surah At-Taubah hukumnya haram. Wa tukrahu fi athnaiha, sementara membaca basmalah pada tengah-tengah surah At-Taubah itu hukumnya makruh. Kemudian wa dhahaba ar-Ramli wa musyayi'uhu ila annaha tukrahu fi awwaliha wa tusannu fi athnaiha kama tusannu fi athnai ghairiha. Tapi menurut Imam Ar-Ramli, membaca basmalah di awal surah At-Taubah itu tidak haram tetapi makruh, ya. Kemudian pada saat membaca di pertengahan surah At-Taubah, athna'u as-surah, itu hukumnya sunnah, sebagaimana kita membaca basmalah di pertengahan surah-surah yang lain. Kaum muslimin, para pencinta Al-Quran, Allah yarhamukum jami'an. Lalu kenapa surah At-Taubah itu mempunyai ciri khas yang berbeda dari konteks hukum membaca basmalah? Kenapa selain At-Taubah kita dianjurkan untuk membaca basmalah, tetapi pada awal surah At-Taubah itu hukumnya minimal adalah makruh, ya, sebagaimana pendapat Imam Romli dan para pengikutnya. Apa yang menjadi penyebab membaca basmalah di awal At-Taubah itu tidak dianjurkan? Dalam hal ini bisa kita lihat
sebuah hadis dari Sayyidina Utsman bin Affan, riwayat Imam Al-Hakim dan At-Tirmidzi. Di situ disebutkan, wa qubida Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa lam yubayyin lana annaha minha. Famin ajli dzalik qarantu bainahuma wa lam aktub bainahuma satara bismillahirrahmanirrahim wa wada'tuha fis sab'i tiwal. Pada saat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wafat, wa lam yubayyin lana annaha minha, dan Rasulullah tidak menjelaskan bahwa surah At-Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal, ya. Maka dari sebab tersebut, qarantu bainahuma, maka kemudian aku menyandingkan surah Al-Anfal itu dengan surah At-Taubah, ya. Walam aktub bainaha satra bismillahirrahmanirrahim, kemudian aku tidak menulis di awal surah At-Taubah itu dengan kalimat bismillahirrahmanirrahim. Ada sebagian ulama yang menyebut bahwa surah At-Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal, ya. Sehingga karena At-Taubah itu bagian dari surah Al-Anfal, maka ketika membaca permulaannya tidak perlu membaca basmalah. Alasan kedua, dan ini yang paling umum, ada sebuah hadis dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dari riwayat Imam Al-Hakim. Qala Abdullah bin Abbas, sa'altu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, lima lam tuktab fi bara'ah bismillahirrahmanirrahim? Qala li'anna bismillahirrahmanirrahim amanun wa bara'atun nazalat bis-sayf laisa fiha amanun. Sayyidina Ibnu Abbas radhiyallahu an pernah bertanya kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Pertanyaan Sayyidina Ibnu Abbas ini, lima lam tuktab fi bara'ah bismillahirrahmanirrahim. Wahai Sayyidina Ali, kenapa di dalam surah Bara'ah atau surah At-Taubah itu tidak ditulis bismillahirrahmanirrahim? Lalu apa jawaban Sayyidina Ali? Sayyidina Ali menjawab, li'anna bismillahirrahmanirrahim amanun, karena bismillahirrahmanirrahim itu mengandung keamanan, sesuatu yang aman, sesuatu yang damai. Wa bara'ah nazalat bis-sayf, sementara surah At-Taubah, surah Bara'ah itu turun bersamaan dengan kondisi adanya perang antara kaum muslimin dan kaum musyrikin. Laisa fiha amanun, di mana dalam peperangan itu tidak ada istilah keamanan, tidak ada istilah kenyamanan, maka tidak ada relevan ketika bismillahirrahmanirrahim, yang artinya adalah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, sebuah kalimat yang mengandung di mana di situ ada situasi yang nyaman, aman, tenang, dibaca pada konteks ayat yang isinya itu adalah konteks peperangan antara kaum muslimin dengan kaum musyrikin. Bahkan beberapa ulama menyebutkan di dalam surah At-Taubah itu mayoritas atau terbanyak menyebut tentang selain peperangan itu adalah menyebutkan tentang sifat-sifat kejelekan orang-orang munafik dan orang-orang kafir. Oleh karenanya, untuk awal surah At-Taubah tidak perlu dibaca bismillahirrahmanirrahim, tapi cukup ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Misalnya kita akan membaca surah At-Taubah, ya. Maka kita cukup begini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bara'atum minallahi wa rasulihi ilal ladzina 'ahadtum minal musyrikin. Shadaqallahul aliyyul azim. Jadi jangan diawali dengan basmalah, karena kalau kita mengawali dengan basmalah
itu hukum minimalnya itu makruh. Ya, sebagaimana pendapat Imam Ar-Ramli. Kalau Ibnu Hajar malah mengharamkan. Lalu pertanyaan lanjutannya adalah, di mana batasan pertengahan At-Taubah yang kemudian kita mengikuti pendapat yang dianggap sunnah membaca basmalah? Apakah surah At-Taubah itu kita bagi dua, ya? Separuh pertama itu dianggap awal At-Taubah, separuh kedua disebut asna'u atau pertengahan surah At-Taubah. Kaum muslimin, para pencinta Al-Quran rahimakumullah, ternyata yang disebut dengan asna'ut tilawah itu adalah selain awal surah. Artinya selain ayat yang pertama. Sehingga ayat yang kedua sampai seterusnya sampai terakhir itu dianggap asna'ut tilawah. Dalam hal ini Asy-Syaikh Firyal Zakaria Al-Abd dalam kitab Al-Mizan fi Ahkamit Tajwidil Quran pada Shahifah 42, beliau menjelaskan, idza kana al-qari'u yaqra'u min surati Bara'ah. Ketika ada seorang qari, pembaca Al-Qur'an, membaca dari surah Bara'ah, mubtadi'an bi ghairi awwaliha. Jadi mengawali dari selain awal surah At-Taubah. Awal surah At-Taubah itu mana? Ya surah pertama. Maka kalau kita misalnya akan membaca langsung surah At-Taubah pada ayat yang kedua, maka di situ berlaku hukum sunnah atau dianjurkan membaca basmalah. Misalnya kita baca ayat kedua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghairu mu'jizillah. واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. Shadaqallahul Aliyyul Azim. Jadi sekali lagi, kalau kita sudah membaca selain ayat yang pertama, maka berlaku hukum tidak haram atau tidak makruh membaca basmalah. Yang haram atau yang makruh hanya berlaku ketika kita membaca dari ayat yang pertama. Adapun model ta'awud, ada ulama yang kemudian menambah, menyempurnakan, bukan hanya a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sebagaimana kita lihat di beberapa mushaf, misalnya pakai ini, A'udzubillahi minan nari wa min syarril kuffari wa min ghadabil jabbar, al-izzatu lillahi wa li rasulihi wa lil mu'minin. Kalau hafal bagus ya, tapi kalau enggak hafal cukup ta'awudz biasa, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Demikian kaum muslimin rahimakumullah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi